Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Reza Krisna Bayhagi. Nama saya Arya Bagus Putra Ramadan. Saya Skia Firman Syahusnan. Saya Gali Wahyu Haji Priyambudi. Saya Babar Kurniawan. Saya Namila Suranja. Saya Muhammad Fakri Khairuddin. Dan kali ini kita akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa ataupun tragedi-tragedi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Nah, untuk peristiwa pertama yang ada di tahun 1998 yang akan saya bahas kali ini adalah tragedi Trisakti. Apa itu tragedi Trisakti? Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998 di Jakarta. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam gerakan reformasi yang akhirnya menggulingkan Presiden Soeharto. Nah, latar belakang kejadian ini, pada masa itu mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia sedang melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, menolak korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Nah, menurut informasi total, aksi mahasiswa Trisakti berlangsung damai di dalam kampus. Namun saat mereka hendak keluar kampus dan melakukan long march, mereka dihadang oleh aparat keamanan. Apa yang terjadi? Tanpa alasan yang jelas, aparat keamanan mulai menembaki mahasiswa dengan peluru tajam. 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak, yang bernama Lang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, Hendriwan Si. Nah, puluhan mahasiswa lainnya luka-luka. Mereka gugur sebagai pahlawan reformasi dan dikenang sampai hari ini. Nah, dampak dasar dari tragedi ini yaitu Tragedi ini memicu kemarahan rakyat secara nasional. Unjuk rasa semakin membesar di berbagai kota. Hanya 9 hari setelah tragedi ini, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini juga memicu kerusuhan Mei yang menelan banyak korban. Nah, mengapa penting tragedi Trisakti ini? Menunjukkan keberanian mahasiswa dalam memperjuangkan perubahan ke zaman rezim yang tidak segan menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Nah, pentingnya hak menyampaikan pendapat dan menuntut pertanggungjawaban negara. Namun hingga kini kasus ini belum pernah diadili secara tuntas. Keadilan bagi para korban masih menjadi tuntutan sejarah. Kebakaran besar-besaran, banyak mal dan gedung terbakar, menewaskan ratusan orang yang terjebak di dalamnya. Korban jiwa diperkirakan lebih dari 1.000 orang meninggal. Ratusan wanita menjadi korban kekerasan seksual, terutama dari komunitas Tionghoa. Ribuan orang kehilangan rumah, toko, dan pekerjaannya. Dampak sosial dan politik meningkatkan ketegangan antar etnis, terutama terhadap etnis Tionghoa. Munculnya kesadaran nasional akan pentingnya reformasi dan hak asasi manusia. Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, menandai berakhirnya Orde Baru. Kenapa penting untuk diingat? Kerusuhan Mei 1998 adalah peringatan tentang bahayanya ketidakadilan, diskriminal, dan negara yang gagal melindungi rakyatnya. Sampai sekarang banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan ini belum pernah diadili secara serius, dan para korban masih menuntut keadilannya. Dan yang selanjutnya yakni latar belakang diskriminasi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di Indonesia telah lama menghadapi diskriminasi, terutama sejak masa Orde Baru. Mereka dianggap sebagai tanda kutip orang luar, meskipun banyak yang telah menjadi warga negara Indonesia selama beberapa generasi. Beberapa kejahatan yang dilakukan pada etnis Tionghoa selama rezim Soeharto ialah: yang pertama yakni budaya dan bahasa Tionghoa dilarang ditampilkan di ruang publik. Lalu yang selanjutnya, banyak kebijakan yang secara tidak langsung mendiskriminasi komunitas Tionghoa. Yang selanjutnya yakni, meski banyak yang telah sukses di bidang ekonomi, mereka sering dijadikan sebagai kambing hitam ketika terjadi masalah sosial atau ekonomi. Dalam kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 sampai 15 Mei 1998, etnis Tionghoa menjadi target utama dalam beberapa kasus diskriminasi. Seperti yang pertama yakni penjarahan dan pembakaran. Toko-toko, rumah, dan pusat perbelanjaan milik warga Tionghoa itu dijarah dan dibakar.
dan banyak warga-warga Tionghoa atau etnis Tionghoa yang kehilangan seluruh harta dan mata pencaharian mereka. Yang kedua yakni pemerkosaan dan kekerasan seksual. Laporan dari berbagai LSM dan saksi menyatakan bahwa puluhan hingga ratusan perempuan Tionghoa diperkosa secara brutal. Sebagian besar kasus terjadi di depan keluarga mereka atau bahkan secara massal. Dan korban mengalami trauma berat dan banyak yang tidak pernah berbicara karena tekanan dan rasa malu. Yang ketiga ini teror dan ketakutan. Ribuan warga Tionghoa sampai melarikan diri ke luar negeri, terutama Singapura, Australia, dan banyak sekali negara-negara yang menjadi tujuan melarikan diri bagi etnis Tionghoa. Banyak yang tidak kembali karena takut, karena trauma dan ketidakpercayaan terhadap perlindungan negara Indonesia. Dan pemerintah telah membentuk tim gabungan pencari fakta atau disingkat sebagai TGPF yang mengakui bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap etnis Tionghoa termasuk pemerkosaan. Namun hingga kini tidak ada satupun pelaku yang dihukum secara tegas walaupun banyak bukti yang dianggap sengaja atau ditutup-tutupi. Dan negara dinilai gagal melindungi warganya sendiri, khususnya dari minoritas. Dan makna dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada Mei 1998 adalah salah satu noda kelam dalam sejarah Indonesia. Ini mengajarkan kita bahwa rasisme dan diskriminasi dapat berujung pada tragedi kemanusiaan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin tanpa pandang etnis, agama maupun pengkhususan yang lain. Kita semua punya tanggung jawab untuk menolak lupa dan untuk terus menuntut dan mendorong rekonsiliasi serta keadilan terhadap etnis-etnis tertentu yang pernah menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Pada 19 Mei tahun 1998, Soeharto bertemu tokoh-tokoh masyarakat dan mencoba membentuk kabinet reformasi. Namun, banyak tokoh menolak bergabung. Bahkan Wakil Presiden B.J. Habibie yang akan menjadi penerusnya tidak sepenuhnya mendukung langkah-langkah Soeharto saat itu. Mahasiswa semakin menguatkan tekanan dengan menduduki gedung DPR atau MPR sejak 18 Mei. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka. Disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie langsung dilantik menjadi presiden menggantikannya. Makna dan dampak. Yang pertama, akhir dari rezim Orde Baru. Setelah 32 tahun kekuasaan, era Soeharto berakhir. Era baru reformasi dimulai. Yang kedua, kemenangan rakyat dan mahasiswa. Ini menjadi simbol bahwa kekuatan rakyat bisa menjatuhkan rezim otoriter. Yang ketiga, transisi politik. Indonesia mulai berproses menuju demokrasi, pemilu langsung, kebebasan pers, dan pembukaan ruang publik. Mengapa ini penting? Munduran diri Soeharto menandai kebangkitan demokrasi di Indonesia. Tapi perjuangan belum selesai. Banyak tuntutan reformasi seperti pengadilan terhadap pelanggaran HAM dan pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah hingga hari ini. Apa itu tindakan represi aparat? Tindakan represi aparat adalah penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat keamanan baik polisi maupun militer untuk membungkam aksi unjuk rasa atau penekanan rakyat dalam konteks tragedi 1998. Tindakan ini terjadi secara masif dan sistematis terhadap mahasiswa serta masyarakat sipil. Contoh tindakan represi saat itu: 1. Penembakan mahasiswa. Paling terkenal adalah tragedi Trisakti 1998 di mana 4 mahasiswa tewas ditembak oleh aparat. Aksi mahasiswa di kampus lain juga dibubarkan secara brutal seperti Universitas Atma Jaya dan Universitas Indonesia. 2. Penganiayaan dan penangkapan. Banyak mahasiswa dipukuli, diseret dan ditangkap tanpa proses hukum. Beberapa bahkan mengalami penyiksaan dalam tahanan. 3. Penghilangan paksa aktivis. Belasan aktivis pro-demokrasi diculik dan hilang tanpa jejak. Sebagian masih belum ditemukan hingga hari ini. Kasus ini diduga kuat melibatkan aparat militer. 4. Pembiaran kekerasan massa.
Dalam kerusakan Mei 1998, aparat tidak bertindak cepat menghentikan penjajahan dan pembakaran yang menahan korban jiwa. Siapa yang bertanggung jawab? Banyak pihak menunjuk pada keterlibatan militer dan kepolisian pada masa itu. Namun hingga kini tidak ada kejelasan hukum atas perilaku lapangan maupun pejabat tinggi yang memerintahkan kekerasan. Mengapa itu penting? 1. Melanggar hak asasi manusia. 2. Mencoreng wibawa negara. 3. Keadilan belum ditegakkan. Penjelasan yang bisa diambil, negara harus menjamin bahwa aparat keamanan tunduk pada hukum, bukan menjadi alat kekuasaan. Tindakan represif tidak boleh dibenarkan dalam negara demokrasi. Perlu adanya reformasi di sektor militer dan kepolisian agar tidak mengulangi tragedi yang sama. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya era reformasi. Era reformasi dimulai sebagai reaksi atas kekecewaan besar terhadap Orde Baru yang telah berkuasa lebih dari 32 tahun di bawah Presiden Soeharto. Penyebab utama lainnya reformasi antara lain krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, inflasi tinggi, PHK massal, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela. Tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan rakyat. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan ribuan orang. Desakan dari mahasiswa, tokoh masyarakat, dan rakyat akhirnya membuat Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Lalu transisi kepemimpinan ke B.J. Habibie. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie secara konstitusional dilantik menjadi Presiden RI ketiga. Namun transisi ini tidak berjalan mulus karena Habibie dianggap bagian dari rezim lama. Banyak pihak meragukan legitimasinya. Ia menghadapi tekanan besar untuk segera melaksanakan reformasi. Kemudian yang terakhir adalah kenaikan harga BBM dan bahan pokok merupakan salah satu pemicu utama dari tragedi pada tahun 1998 di Indonesia dan gerakan reformasi. Dan untuk latar belakangnya tersendiri, pada pertengahan tahun 1997 Asia Tenggara dilanda krisis moneter dan Indonesia termasuk yang paling parah terdampak. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok 10.000 per dolar. Investor asing menarik modalnya dan banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kemudian dampak langsung dari kenaikan harga BBM dan bahan pokok ini adalah yang pertama, pemerintah yang kekurangan cadangan devisa terpaksa menaikkan harga BBM dan listrik untuk memenuhi syarat bantuan dari IMF. Akibatnya harga BBM naik tajam sehingga ongkos transportasi umum meningkat. Kemudian harga bahan pokok ikut melonjak seperti beras, minyak goreng, mie instan maupun kebutuhan sehari-hari lainnya yang juga menjadi sangat mahal. Inflasi juga sangat tinggi pada era ini yang membuat daya beli masyarakat jatuh drastis, terutama untuk kelas menengah ke bawah. Sebagai contoh, minyak tanah yang awalnya 200 perak rupiah bisa melonjak menjadi lebih dari 600 perak rupiah per liter. Dan untuk harga beras naik bahkan 2-3 kali lipat dari harga biasanya. Dan untuk dampak sosialnya sendiri yaitu untuk yang pertama, rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan terjadi antrean panjang dan lebih parahnya lagi terjadi kerusuhan di pasar-pasar. Kelaparan dan kemiskinan meningkat tajam, maupun masyarakat mulai marah dan frustasi sehingga memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah. Kemudian yang terakhir, peran kenaikan harga dalam gerakan reformasi ini yaitu kenaikan harga ini dianggap sebagai bukti kegagalan pemerintahan Orde Baru mengelola ekonomi pada saat itu. Kemudian mahasiswa dan rakyat kecil menuntut penghapusan kebijakan yang menyengsarakan rakyat kecil. Kemudian yang terakhir,
menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi untuk unjuk rasa besar-besaran untuk menuntut agar Soeharto mengundurkan diri dari istana presiden. Kesimpulannya kita bisa ambil yaitu kenaikan harga BBM dan bahan pokok tahun 1998 bukan sekedar soal ekonomi, tapi merupakan simbol penderitaan rakyat dan ketidakadilan rezim Orde Baru. Kondisi ini mendorong ledakan sosial dan politik yang berujung pada perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Mungkin sekian pembahasan dari kami kelompok 7 tentang tragedi-tragedi yang terjadi pada 1998 di Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang kata atau salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.